Halo cuy, balik lagi sama saya di sini. Nah, kali ini kita akan mereview satu unit motor. Yang bakal kita review di sini adalah part-part variasi apa aja yang udah kepasang di motor Kawasaki KLX 150S ini. Langsung kita ke videonya. Langsung aja cuy. Ngomong-ngomong, ini motor keluaran Kawasaki. Ini Kawasaki KLX 150 yang tipe S cuy. Bedanya sama yang L atau BF itu, kalau yang S itu diameter velgnya ini lebih kecil coy. Kalau yang di depan itu 19, yang di belakang itu 16. Itu dari segi motor. Dan ini juga KLX yang sudah model baru coy. Jadi lampunya itu lebih pipih dan speedometernya itu sudah digital coy. Oh ya, satu lagi, ini kalau untuk yang S ini juga untuk shock depannya itu masih yang teleskopik ya coy. Jadi yang belum upside down, ini yang masih teleskopik. Jadi itu untuk motornya dulu coy. Sekarang kita lanjut ke part-part apa aja yang udah kepasang di motor ini coy. Yang pertama kita mulai dari atas dulu ya coy. Di sini udah kepasang handle dari merek Brick. Ini udah bisa kelipat coy. Ini udah bisa kelipat, ini yang model kotak. Terus kita mundur ke belakang sedikit. Ini udah kepasang juga phone holder dari Motowolf. Ini yang model baru yang anti getar. Udah ada tempat kameranya juga coy. Ini ada karetnya, jadi anti getar ya coy. Jadi untuk pemakaiannya juga gampang. Untuk sebelah kanan kirinya kalian bisa menyesuaikan dulu dengan HP kalian. Habis itu kalian tinggal slide ini ke atas, udah tinggal pasang. Itu untuk holder ya. Terus untuk hand gripnya juga udah diganti. Ini yang mereknya dari VND, yang model kotak-kotak, cukup empuk coy di genggaman, cukup empuk. Terus dari segi stang juga udah diganti. Ini dari Scarlett, mereknya dari Scarlett. Untuk risernya dari Protaper coy. Untuk busa stangnya juga dari Scarlett. Di satu set ya coy, diganti yang Scarlett semua. Jadi untuk dari segi cockpit, nah, seperti itu coy tampilannya. Terus dari segi penerangan juga di bagian depan ini sudah ada kepasang lampu dari Duromoto. Ini yang tipenya X1 GT. Jadi untuk instalasi di KLX ini bisa dipasang di bagian sini. Ini custom. Untuk bracketnya ini custom. Jadi nggak ada cowok-cowokan. Ini tinggal dibuatin bracket, dipasang di bagian sini coy. Untuk perkabelan ini tinggal menyesuaikan. Kalian bisa menyesuaikan. Untuk tombolnya ini dipasang di bagian stang kiri, di bagian spion kiri. Ini juga dikasih bracket ya coy. Jadi pas banget untuk settingannya di bagian sini. Nah, ini dekat holder juga, jadi kalian gampang lah untuk mencet-mencetnya cuy. Itu dari segi cockpit, dari bagian atas. Jadi itu yang udah kepasang. Ini tampak depannya seperti ini, padat ya cuy. Bagian belakangnya seperti ini. Itu di atas. Sekarang kita lanjut ke bawah. Sekarang kita ada di bagian bawah depan coy. Ini perkakian di depan. Ini yang udah diganti sebenarnya cuma satu item aja coy. Nggak diganti sih, ditambah coy. Ini kalau KLX S itu masih teleskopik ya, seperti di awal video saya jelaskan, ini masih teleskopik. Jadi yang ditambah di sini itu di bagian sini coy, pelindung sini. Ini sebenarnya nggak isi, cuma ini ditambah dan dibuatin bracket seperti ini coy. Dibuatin bracket seperti ini. Jadi kalian bisa nambah ya untuk look atau untuk pelindung lah sebenarnya, tipis-tipis. Tapi lebih ke look sih coy. Jadi kalau dari depan itu seperti ini. Untuk di depan itu aja sih coy, di kaki-kaki depan. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Untuk diameter ring KLX S ini yang di depan itu 19,
Ini 19. Untuk velgnya itu masih yang belum kotak, ini masih yang oval coy. Ringnya 19. Ini juga ban bawaan aslinya, mereknya IRC coy. Ukurannya 70/100 ring 19. Itu kalau untuk yang tipe S coy. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah ini joknya juga udah diganti, busanya ditambah dan dibentuk sedikit coy. Kalau kalian bisa lihat, nah itu dibentuk sedikit, di depannya lebih ramping, tapi busanya di tengah juga ditambah, dan untuk yang di belakangnya juga ditambah coy. Tuh. Ini untuk kulitnya pakai yang MBTEK, jahitannya seperti ini coy. Ini looknya untuk joknya. Jadi kalau untuk berkendara jauh-jauh pakai trail ya nggak begitu panas sih coy, pantatnya lumayan empuk, tapi ya tetap ada berhenti-berhenti, tapi tidak sesering kalau pakai jok standarnya coy. Ke bawah sedikit, ini juga udah dipasang pelindung-pelindung kanan kiri, bawah juga udah kepasang, rangka juga kepasang. Ini untuk instalasinya juga gampang, tinggal copot-copot baut, dipasang kembali, dan kalau yang sebelah sini tinggal dikasih kabel tis aja coy, sama ini baut. Ini untuk yang sebelah kanan, ini yang untuk sebelah kiri. Sebelah kiri ini cuma kabel tis doang, kabel tis doang. Nah tampilannya seperti ini cuy untuk pelindung-pelindungnya. Dan untuk kaki-kakinya ini juga untuk giginya, ini persneling giginya juga udah diganti. Ini mereknya Scarlett. Ini pijakan kakinya juga sudah yang Scarlett. Ini ngegrip banget cuy, sangat-sangat ngegrip ini. Ini juga bisa kelipat, yang Scarlett, yang Black Series nih coy. Untuk yang bagian tuas remnya juga sudah diganti, sama ini merek Scarlett MX Series, sama ini juga ngegrip banget. Itu untuk di tengah ya coy. Oh ya, knalpotnya juga udah diganti. Ini mereknya Norifumi Noctus T5. Jadi suaranya tidak nyempreng, lebih ke bass coy. Nanti di akhir video saya kasih, atau sudah saya review sih coy, kalian bisa lihat di YouTube saya. Nanti saya kasih di link di deskripsi. Sekarang kita pindah ke belakang coy. Ini udah kepasang rak, ini lokal brand aja sih coy. Ini kurang lebih harganya sekitar 1.350.000 coy untuk raknya. Ini yang sudah model flat, dan ditambah juga dengan 3 tas coy. Ini dari Rhino Walk yang MTR 2013. Ini masangnya gampang coy, jadi dia tinggal klik gitu aja. Dan di sini ditali juga, ditali. Ini tinggal klik aja coy, nggak susah-susah kalian. Kalau mau ngelepas tinggal tarik tuas ini aja, gampang. Ini yang kalau nggak salah ini yang 13 liter coy, nggak begitu besar, jadi nggak terlalu gambot, masih ramping. Ini juga udah ada pelindungnya, kalau kalian mau cabut tasnya biar nggak kelihatan ada ini bracketnya, kalian bisa tutup dengan ini coy. Udah ada resletingnya juga. Ini dari Rhino Walk untuk yang di tas di bagian kiri coy. Kalau yang di atas ini mereknya jadi dari Otto Heroes. Ini yang murah-murah aja coy, jadi dia juga sudah klik seperti ini. Nah ini gampang, dan tinggal pasang ini aja, menyesuaikan dengan top rak kalian. Terus yang di bagian sini ini sebenarnya untuk top raknya, top backnya coy, cuma saya pasangnya di side back. Ini sebenarnya tas lebih coy, daripada nggak kepake ya saya pasang di bagian sini aja, di bagian kanan. Jadi bisa juga coy di bagian kanan. Nah seperti ini dari Exom,
dari Exom. Ini sebenarnya top back yang nggak usah pakai rak, jadi kalian bisa pasang di bagian sini, bodi bagian sini itu kalian tinggal crack aja, gampang masangnya. Ini yang merek Exom. Cuma daripada nggak kepake ya udah saya install di sini aja di bagian kanan. Jadi itu cuy di bagian belakang. Jadi untuk semua tasnya saya ada pakai 4 tas. Ada 4 tas. Yang pertama dari Exom, ini dari Auto Heroes, ini dari Rhino-Walk, dan yang di depan juga dari Exom. Jadi itu aja sebenarnya yang kepasang, nggak begitu banyak, cuma kalau menurut saya ini berguna semua coy. Variasinya berguna semua. Dari holder ini kepake, lampu juga kepake untuk kita naik ride. Tas juga ini di depan untuk naruh HP atau tool. Terus yang di belakang ini sebenarnya fungsinya yang di atas itu untuk elektronik saya pasang kayak kamera, power bank, apa namanya itu untuk pompa ban elektrik. Terus yang di bagian sini yang Rhino-Walk ini saya fungsikan untuk naruh bahan-bahan makanan coy, logistik kayak kopi, air, kompor, dan yang lain-lain. Terus kalau yang ini biasanya saya ride-nya ke sungai-sungai coy. Ini saya tempat untuk naruh celana ganti coy, atau jas hujan juga boleh. Jadi itu untuk part-part yang udah kepasang. Ini tampilan dari samping coy seperti ini. Terus dari depan dari bagian kiri samping, ini dari belakang tuh. Nah bang kenapa nggak milih yang CRF 150 atau WR? Sebenarnya awalnya saya pengen milih itu coy, cuma kalau CRF itu kaki saya nggak napak. Saya pengen nyari motor yang kaki saya napak biar lebih gampang lah coy. Kalau kita ke medan-medan yang cukup berat, kakinya napak itu lebih enak kita makainya. Jadi pilihan saya di KLX 150S coy, karena diameternya velgnya lebih kecil daripada yang lain. Cuma ada satu minusnya coy, untuk ban dalam itu kalian kalau bisa nyetok, karena jarang-jarang ada yang jual ban dalam coy. Di ukuran 1916 tuh agak jarang sih. Kalau di daerah saya agak jarang sih yang jual coy. Makanya saya nyetok nih coy, nyetok ban dalam. Jadi kemana-mana saya kadang bawa coy. Kalau ride-nya agak jauh, turnya agak jauh, saya bawa ban dalam. Jadi itu aja review kali ini untuk Kawasaki KLX 150S. Mungkin jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada masukan kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian aja review dari saya, terima kasih.